Hikmah 95. Rubbama fataha laka bab at-ta'ah wa ma fataha laka bab al-qabul. Kalau ini masih mafhum, ini gampang dipaham. Terkadang Allah membuka pintu ta'ah, tetapi tidak membuka pintu gebul, diterimanya taat itu. Kita sholat, puasa, zakat, haji, tanpa ikhlas ya tidak diterima. Taatnya sudah kita lakukan, tapi karena tidak ada ikhlas, ya Allah tidak membukakan babul qabul. Ingin qabul, perbaiki. Latihan aqallu darajatil ikhlas, paling sedikitnya derajat ikhlas adalah kita memaksa nafsu kita di dalam taat. Mau sholat malas paksa, itu udah masuk ikhlas. Selanjutnya, ini yang tolong hati-hati pemahamannya ya. Banyak orang-orang yang baca hikam ini tergelincir di memahami ini. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Ini serem ini, jangan sampai salah paham ya. Terkadang Allah Ta'ala menakdirkan bagimu dosa, ternyata dosa itu menjadi sebab engkau sampai kepada Allah Ta'ala. Ini juga sudah pernah saya terangkan di bab dulu, tapi tidak mengapa saya ulang sebab ini bahaya. Bahaya kalau salah paham. Kalau nggak salah paham ya bagus. Ini sampai ada yang nggak usah saya sebut nama dan daerah ya, sampai telanjang bulat itu di jalan-jalan, di pasar-pasar. Gara-gara ini, gara-gara ada dosa yang menyebabkan wusul, dosa menyebabkan sampai kepada Allah. Jadi sengaja biar dicaci orang, biar dihina, untuk menghancurkan ego, menghancurkan ananiyah, sifat serba saya. Sifatnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tapi caranya keliru. Contoh, orang lagi kumpul sengaja minum khamr biar dicaci jadi tukang minum untuk membersihkan hati. Ngawur itu. Itu sama aja wudu dengan air kencing. Wudu kamu, iya. Pakainya apa? Air kencing. Terus ngawur kan. Dosa untuk membersihkan dosa. Tapi itu terjadi di mana-mana, ini orang salah paham ini. Memang ketaatan yang menyebabkan Anda sombong, ibadah yang menyebabkan Anda kibir, ujub, riya, tidak akan mendekatkan Anda kepada Allah, malah akan menjauhkan Anda darinya. Itu saya sepakat. Tapi dosa yang sengaja Anda munculkan biar Anda dicaci, dengan tujuan Anda menjadi orang yang sofi, bersih hatinya, tidak kibir, sama saja rumusnya orang yang berwudu dengan air kencing, atau orang yang taqarrub kepada Allah Ta'ala, melaksanakan sholat tapi pakai baju curian. Orang sedekah pakai harta hasil rampokan, sama saja, ngawur itu. Coba kita lihat syarahnya ya. Yakni anna ta'ata rubbama qaranaha afatun qadihatun fil ikhlasi fiha. Sepakat kalau ini. Amal-amal taat terkadang rusak karena ujub, riya, kibir. Ujub itu berbangga, riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, dan lain-lain. Kal-ijabi biha wa ihtiqari man lam yaf'alha. Menganggap dia satu-satunya yang mengerjakan ibadah itu. Itu penyakit semua itu. Fala yuftahu laha babul qabul. Orang yang seperti itu tidak akan dibukakan pintu qabul. Naam. Wa rubbama qarana adz-dzamba syiddatun nadam
Terkadang orang yang ahli dosa, dia berdosa memang, tapi berbarengan dengan berdosa itu ada rasa sangat menyesal, wastisgharun nafsi, dirinya merasa kecil, merasa mantan ahli maksiat, wa husnul i'tidhar ila Allah Ta'ala, sehingga dia selalu, ya Allah, saya ini dulu begini, dulu terus begitu. Terimalah pengakuan saya, ampuni dosa saya. Fayakunu sababan fil wusul, jeritan-jeritan hati orang ahli dosa menyebabkan dia sampai kepada Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana ini? Tolong jangan orang yang tidak maksiat sengaja pura-pura maksiat untuk memperoleh sofa, itu ngawur. Yang dimaksud Sayyidi Ibn Athaillah dan para ulama ahli tasawuf, orang yang terlanjur punya dosa. Kapan dia punya dosa? Dulu, sebelum dia mengenal thariqah, sebelum dia mengenal suluk ilallah. Mungkin dulunya dia ahli zina, ahli apa, thumma tab, dia taubat. Itu kesana yang dimaksud itu, bukan diada-adakan. Yang ditentang oleh para masyayikh, para ulama arifin adalah mengada-ada dosa untuk mendapatkan sofa, kebersihan hati. Adapun dosa-dosa yang memang telah dia lakukan di masa lalu, kemudian dia bertobat, itu bagus. Malah itu menjadi rosmal, modal Anda untuk membersihkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang dimaksud ucapannya Auliyaul Majadzib, karena ada itu wali-wali majdub yang doanya Alhamdulillahilladzi ahyana wa ahya dhunubana. Itu maksudnya ke sana, bukan mengadakan dosa baru. Segala puji bagi Allah yang dulu telah menghidupkan dosa-dosa kami sehingga kami merasa orang ahli maksiat. Bukan al-majadzib hadza bermaksud menganjurkan kita untuk melakukan dosa baru demi memperoleh batin yang bersih. Ifham hadzal kalam, sebab banyak sekali orang-orang ahli hikam, ya, yang saya ingat fulan wa fulan, tidak usah saya sebut nama dan daerahnya, rahimahumullah, sudah pada meninggal sekarang. Itu salah memahami hal-hal begini nih, sehingga ada konsep maksiat yang meningkatkan derajat, maksiat yang menyebabkan wusul ilallah. Itu kalau dipahaminya ngawur, bisa jadi aliran sesat itu. As-sahih bagaimana? Maksiat yang pernah Anda lakukan di masa lalu dan sudah Anda taubati, serta selalu Anda taubati, itu nggak boleh hilang dari ingatan. Tetap ada ini nasihat bagus dari ba'du masyayikhina. Ada orang maksiat, ahli zina ya, terus tobat ya. Apakah bisa bersihnya seperti orang yang dari waktu balik sampai mati tidak pernah zina? Dijawab oleh sebagian guru saya, kamu tahu kertas yang sudah sobek bisa dilem? Bisa. Bisa persis sempurna kembali seperti yang tidak pernah sobek? Jawabnya tidak, yaitu kamu. Omongan-omongan begini ini meskipun terlalu kasar ya, tapi bagus, ini boleh dipegang kalau ini. Jadi si ahli dosa itu akan selalu terkenang bahwa saya ini ahli dosa, tobat saya belum diterima oleh Allah. Jadi tiap maulid, tiap makhluk ingatnya itu terus, sehingga dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan istiqamah merasa kecil. Ini bagus. Meskipun nasihat tadi keliru loh itu. Aslinya itu keliru. Cuma biar dipegang gitu. Itu jadi dakwah untuk orang-orang yang banyak dosa di masa lalu. Kalau ini saya cocok. Nah, dosa begini nih yang yakunu sababan lil wusul, menjadi sebab
untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Sebab syarat mutlak orang bisa diterima menjadi wasil ilallah kalau dia sudah tidak merasa punya maqam apa-apa. Gak ada rasa dia orang baik, gak ada rasa dia orang ahli sholat sunnah. Dia sholat sunnah, istiqamah, banyak sholatnya, tapi tidak pernah merasa sholat. Dia ahli sedekah, segala macam dia kasihkan orang, tidak merasa menjadi ahli sedekah. Dia ahli puasa, ahli segala macam ibadah, tidak merasa menjadi ahli puasa. Tidak merasa apa-apa, ini menjadi syarat mutlak orang bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau masih merasa saya ibadah ini, saya sudah begini, ada Fir'aun kecil, gak kira sampai. Masa ada Fir'aun arif billah? Ya gak ada. Itu Fir'auniyah, sifat Fir'aun. Al-dhunub, dosa-dosa di masa lalu itu obat mujarab untuk menghilangkan ananiyah, untuk menghilangkan sifat Fir'auniyah. Jadi mau sombong, ingat dulunya pernah maksiat ini. Mau merasa wasil, ingat dulu pernah begini. Ajib ini kan dakwah. Ini yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Arif Billah di dalam hikamnya. Wa rubbama qada 'alaika bidh-dhanbi fakana sababan fil wusul. Dosa yang telah ditakdirkan Allah untukmu di masa lalu menjadi tangga, menjadi sebab engkau wasil ilallah, sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu para anbiya, para rasul, para aulia akan Anda temukan di dalam riwayat-riwayat beliau itu tangisan-tangisan yang mereka lakukan seumur hidup mereka karena kesalahan mereka yang sebenarnya bukan kesalahan, sebab tidak ada nabi maksiat, tidak ada rasul maksiat, juga tidak ada wali bermaksiat selagi menjadi wali. Jadi kalau aulia pakai selagi ya, sebab nabi rasul maksum, kalau wali mahfud. Jadi pakai selagi. Bimakna kewalian itu beda dengan kenabian. Kalau kenabian dari bayi sampai wafat nabi, nggak ada mantan nabi. Tapi kalau wali tidak ada jaminan dari bayi sampai meninggal, bisa jadi dicabut, bisa jadi sebelum menjadi wali bukan wali, bisa jadi seumur hidup wali tapi tetap tidak pasti. Sebab kewalian tidak wajib hifdz. Kalau kenabian wajib ismah, wajib dijaga oleh Allah Ta'ala dari dosa besar, dosa kecil, makruh, dan khilaful aula. Kalau wali, Allah Ta'ala menjaga, tapi bisa jadi dicabut oleh Allah Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.